Halo Pisces, apa kabar? Semoga semua sehat dan bahagia. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita kali ini mau reading tentang prediksi bulan Februari untuk Pisces 2025 ya. Kita mau lihat ada pesan-pesan penting untuk kalian apa nanti. Ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya ya. Karena aku nggak ada cleansing kartu, jadi apapun aku baca apa adanya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kurang menyenangkan, kurang pas di hati kalian, abaikan saja, skip ya. Ambil saja yang hal baiknya gitu. Kemudian seperti biasa, aku harus disclaimer dulu karena ini adalah general reading, tidak bisa resonate, tidak bisa sesuai, tidak bisa cocok buat semuanya. Kemudian ini juga fun reading dan ini hanya prediksi ya. Jadi pintar-pintar, bijak-bijak kalian menyikapinya, nggak usah terlalu dibawa hati, nggak usah sampai kepikiran ya, karena ini hanya fun reading aja dan ini hanya prediksi ya, kepastian hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa, oke? Aku sudah shuffle kartunya, kita mau baca untuk yang pertama ya. Energi secara global, kamu di bulan Februari itu kamu punya community ya. Kemudian untuk kartu tarotnya kalian punya Nine of Cups, The Hangman, Five of Swords, Page of Pentacles. Oke, energi kamu secara keseluruhan, secara global di bulan Februari itu kamu punya community, perkumpulan, komunitas gitu. Aku melihatnya di Februari, kamu nih para Pisces sepertinya ingin melepas lelah, letih, overthinking, berbagai macam kekesalan hati, kekesalan fisik, capek hati gitu, dengan hangout, dengan kumpul-kumpul, ketemu teman-teman, happy-happy gitu ya, untuk melupakan sejenak segala kepenatan lahir dan batin kamu tersebut gitu. Dan apakah ini akan terwujud? Kita coba lihat nanti ya, tetapi itu adalah keinginan di dalam hati kamu ya. Kamu pengen banget ketemu teman-teman kamu untuk melepas segala persoalan di dalam kehidupan kamu gitu, aku melihatnya ya. Oke, sekarang kita mau lihat di sini ada Nine of Cups, ada The Hangman, kemudian ada Five of Swords dan ada Page of Pentacles. Aku melihatnya kamu kayak lagi merasa kesepian, kayak kamu tuh merasa sendiri, kamu seperti merasa ditinggalkan, seperti itu ya. Jadi kayak kamu itu seperti ingin introspeksi, kayak ingin merenung, kayak lagi pengen diam-diam sendiri, memahami lagi tujuan hidup kalian ya, ingin mengevaluasi apa ya, yang sudah kamu jalani gitu. Maksudnya kamu melihat nih hari-hari kemarin tuh kamu ngalam apa aja, terus kamu tuh pengen melihat lagi apa yang salah, seperti itu ya. Kamu juga merasa kayak lagi tidak dihargai sama lingkungan ya. Apakah itu entah lingkungan sosial kamu, lingkungan kerja kamu, atau juga bisa keluarga, atau bisa juga dengan pasangan ya. Di sini kamu juga orangnya agak sulit memang ngeluarin unek-unek gitu ya. Jadi kayak semuanya itu kamu pendam gitu. Kamu tuh kayak nggak gampang curhat ya. Padahal kalau kamu mau bercerita dengan keluarga, sahabat, teman-teman dekat kamu, unek-unek itu bisa keluar, perasaan kamu lebih enak, lebih ringan, bisa lebih terbuka ya. Mendapat dukungan dari orang lain itu akan melepaskan sesak di dada kamu ya, akan ada kelegaan gitu ya. Jadi kalau misalnya memang terasa berat ya tidak ada salahnya juga ya kalau memang kamu itu benar-benar nggak kuat gitu, kayak ini tuh udah susah banget nih, pusing ya, kamu nggak apa-apa temui ahlinya gitu ya. Kamu bisa konsul, apa kamu coaching, atau kamu misalnya ketemu seseorang yang memang dia profesional ya, sehingga kamu bisa mendapat masukan dengan aman, kamu bisa curhat dengan aman, kamu bisa mengeluarkan semua unek-unek kamu itu dengan bebas, seperti itu ya. Jadi supaya kamu nggak pendam sendiri, kamu juga jadi banyak keraguan, kamu nggak tahu harus ngapain ya.
Seperti itu, karena aku melihatnya di sini dengan adanya Five of Swords, kamu harus waspada juga dengan adanya konflik yang terjadi ya, aku melihatnya ya. Di sini akan ada konflik yang terjadi sementara kamu tuh lagi puyeng gitu, lagi pusing, kamu lagi pengen sendiri, kamu lagi pengen kenapa kok misalnya ini kehidupan aku begini, kenapa nggak begini, kamu lagi introspeksi diri, lagi kontemplasi, tiba-tiba kamu ketemu sama konflik gitu. Ya, ada masalah yang sedang menggelayuti pikiran kamu, ada konflik, ada perdebatan, perbedaan pendapat ya. Tapi kamu sebenarnya malas menanggapi ya, karena kamu tuh bukan orang yang senang berantem gitu. Kamu tuh kan orangnya lebih cenderung banyak diem, banyak ngalah seperti itu ya. Jadi kayak kamu itu males aja nanggepinnya gitu. Itulah aku melihatnya ya, kenapa kamu kayak pengen keluar gitu, pengen hangout, pengen happy-happy. Mungkin kalau misalnya kamu bisa karaoke, kamu tuh akan nyanyi kenceng-kenceng melepaskan kesalahan kamu ya. Karena berbagai tantangan yang sedang kamu hadapi di sini gitu. Berbagai masalah yang sedang kamu hadapi ya. Konflik ini bisa terjadi dengan orang dekat. Aku melihatnya justru ini dengan orang dekat sih. Apakah pasangan, keluarga ya, atau sahabat kamu sendiri ya. Aku melihatnya gitu. Aku kalau dengan pasangan, aku melihatnya seperti ada kesetiaan yang terhianati gitu. Terhianati itu bukan berarti harus ada orang ketiga ya. Kesetiaan itu maksudnya kamu udah uh, nunggu lama misalnya gitu ya, misalnya kalian LDR atau apa, tapi ternyata pas dia datang itu kayak dingin-dingin aja, kayak nggak sesuai seperti yang kamu harapkan ya, itu kan juga kayak cintanya terkhianati ya, tidak terespon dengan baik, nggak tektok gitu ya cintanya ya. Jadi kamu merasa nggak dihargai, kamu merasa diabaikan gitu ya. Jadi di sini sebaiknya kamu jangan berdiam ya, tapi kamu harus bisa mengeluarkan pendapat kamu. Sebaiknya kamu berbicara, kamu ngomong apa adanya gitu. Apa yang menjadi kekesalan kamu, apa yang terpendam di dalam diri kamu. Jangan cuman kamu iya-iya aja gitu karena males nanggapin, karena males jadi berantem panjang, jadi perdebatan, jadi konflik berkepanjangan, makanya kamu udah nurut aja, mau salah mau bener iya aja lah gitu. Kamu tuh gitu orangnya, dan itu sebenarnya nggak baik juga buat kamu ya. Akhirnya kamu yang jadi kesal gitu. Ya gue udah diem kok, tapi kan diem itu justru bisa memperuncing masalah ya. Kalau misalnya kamu mengeluarkan pendapat, kamu katakan yang benar ya benar, yang salah ya itu emang harus kamu sampaikan gitu, supaya permasalahan itu menjadi jelas, menjadi clear, terselesaikan dengan baik gitu. Kamu memang diam-diam tapi kamu pendem kekesalan itu, akhirnya apa yang rugi ya diri kamu sendiri gitu kan. Jadi akhirnya begini, kamu diam-diam aja gitu kan, kesal, menyimpan sendiri kekesalan itu, kayak begitu sih aku melihatnya ya. Kemudian di sini ada Page of Pentacle ya. Ada kesempatan baru untuk melakukan sesuatu hal yang baru ya. Kamu bisa mengembangkan diri kamu ya dengan menambah keterampilan, kemudian pengetahuan-pengetahuan baru, ide-ide atau bisnis-bisnis atau usaha baru yang bisa menambah materi gitu. Dan ini bisa membantu kamu untuk jadi masalah kamu itu terdistract, jadi masalah kamu itu bisa terlupakan sejenak. Kamu bisa mengalihkan perhatian kamu kepada hal-hal yang baru ini. Ya, mungkin bisa jadi kamu jadi bisa melupakan lah ya. Dan ini juga sesuatu hal yang bisa kamu lakukan untuk menambah materi gitu ya, sehingga kehidupan kamu akan lebih mapan, lebih nyaman lagi gitu. Misalnya yang bisa kamu lakukan, mungkin kamu memulai nambah side job kamu. Mungkin sekarang kamu pekerjaan utama kamu kerja di suatu perusahaan atau di sebuah kantor, terus kemudian kamu buka online shop misalnya gitu ya. Apakah itu misalnya hasil dari masakan kamu gitu ya, apakah itu fast food yang makanan beku, frozen food kayak begitu ya.
banyak hal yang bisa kamu lakukan di sini ya untuk supaya kamu bisa juga melupakan permasalahan kamu, dan ini mempunyai prospek yang bagus buat kamu Pisces ya. Apapun kamu punya ide baru. Nih di sini kamu punya ide baru ya, punya kesempatan baru, dan ini akan membawa keberhasilan buat kamu. Jadi kamu bisa melupakan sejenak konflik kamu. Tetapi ini pun kalau aku lihat konflik ini pada akhir bulan dia sudah mencair gitu. Permasalahan ini bisa terselesaikan segera gitu, nggak sampai berlarut-larut. Jadi aku melihatnya nggak sampai kesimpan bulan berikutnya gitu ya. Di akhir bulan itu permasalahan ini cair, dan kamu juga bisa mengaplikasikan, kamu bisa mewujudkan ide-ide kamu yang bisa menghasilkan uang, menghasilkan pendapatan, seperti itu. Jadi di akhir bulan Februari kondisinya itu aku melihatnya sudah kondusif ya, sudah mulai cair, sudah mulai membaik semuanya, seperti itu ya. Jadi kamu harus sabar-sabar menyikapinya. Kalau misalnya kamu tidak ingin konflik ini terjadi, ya cobalah untuk mengantisipasinya dari sekarang gitu ya. Kalau misalnya kamu sudah merasa gimana-gimana, ya ngomong baik-baik, apa yang mau kamu sampaikan, apa yang ingin kamu curhatkan, seperti itu ya. Jadi aku melihatnya di sini energi kamu itu hanya ada di dalam keinginan kamu. Kamu pengen, tapi sepertinya belum tersalurkan ya, karena kamu nggak sempet gitu. Sempetnya malah sempet riuh terus, ribet terus dengan urusan dengan keluarga lah, mungkin dengan pasangan, dengan teman kerja, seperti itu ya. Sampai kemudian kamu juga punya ide baru, sehingga kamu juga fokus ke sana, konsen ke sana untuk bisa menjadikan proyek ini nyata gitu. Ya. Kemudian di sini ada apalagi untuk asmara ya. Aku di sini ada free yourself. Bebaskan dirimu ya. Di sini dibilang kamu tidak perlu mengendalikan segalanya agar hubungan cinta berhasil. Jadi di sini kamu diminta untuk bebaskan saja, lepaskan. Ya, jadi kamu serahkan saja pada semesta ya. Jadi daripada mungkin nanti menjadi konflik seperti itu. Jadi kamu nggak perlu menyetir ya, mengontrol, menyetir seseorang ini gitu. Bebaskan saja. Cinta itu dibebaskan tapi bertanggung jawab gitu ya. Jadi kamu juga nggak lelah, dia juga nggak lelah, nggak menimbulkan konflik seperti itu. Karena kamu juga lelah kan mengendalikan seseorang gitu supaya cinta ini berhasil gitu. Tapi ketika yang kamu paksakan seperti itu, kamu kontrol terus, yang ada malah bisa gagal gitu, karena orang bisa kesal ya. Jadi lepaskan, bebaskan dengan kesepakatan yang bertanggung jawab gitu ya. Jika kamu terus mengontrolnya, menurut aku maka kamu juga lelah, dia pun akan lelah dan bosan gitu dengan hubungan kalian gitu ya. Kemudian untuk karir dan keuangan ya, di sini di karir kamu ada 3 of Wands, kemudian di keuangan kamu ada 10 of Wands, kemudian di kesehatan kamu ada the Fish. Oke, kita mau lihat karir ya. Aku melihatnya untuk karir, pekerjaan, atau misalnya kalian yang berusaha di sini ya, memiliki sebagai bisnis atau wira swasta, wira usahawan gitu. Ada pertumbuhan usaha gitu ya, dan masih ada kemungkinan usaha itu bisa dikembangkan lagi gitu. Masih ada pasar gitu, pasar dari usaha kalian itu yang belum tersentuh gitu, ibaratnya gitu ya. Jadi kalian tuh masih bisa expand lagi nih usahanya, bisa diperluas lagi gitu. Sebenarnya kesempatan itu ada gitu. Jadi kalian harus periksa lagi, kalian harus teliti lagi, survei lagi gitu ya. Misalnya kamu jualan ayam goreng kemasan misalnya gitu ya, dan kamu lihat lagi nih yang mana nih yang masih bisa, ternyata pasarnya sebenarnya udah bisa nih sampai sekian 10 kilo dari rumah kamu gitu, tapi sampai saat ini kamu cuman masih menjangkaunya masih 5 kilo gitu ya, dan itu bisa kamu kembangkan lagi gitu, dan itu prospeknya adalah bagus ya. Kemudian kalau untuk karir pekerjaan, ada kesuksesan, ada reputasi yang
dinilai atasan itu sangat baik ya. Jadi ada pengakuan, aku melihatnya ada pujian dari atasan yang kayaknya puas dengan pekerjaan kalian ya. Jadi di sini kalian juga diminta untuk lebih berani, eee, bekerja itu lebih berani ngambil resiko lah ya, tapi yang terukur gitu. Dan kamu juga harus, fokus ya, seperti itu dengan pekerjaan kamu, sehingga pekerjaan itu bisa berhasil baik ya, karena kamu sudah dinilai baik ya, sehingga akan ada promosi, ada, jabatan kamu bisa naik, seperti itu. Mungkin salary kamu, gaji kamu juga bisa naik gitu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan yang menguntungkan kamu lah kalau misalnya kamu itu juga bekerja dengan serius, fokus gitu ya. Kemudian untuk yang sedang mencari pekerjaan atau misalnya kalian memang menanti jawaban ya, sepertinya kalian masih harus, menunggu ya. Kalian yang sedang mencari pekerjaan di sini diminta untuk perluas lagi jangkauan kamu dalam mencari pekerjaan ya. Jangan misalnya kamu batasi dengan, "Pokoknya aku cuman mau kerja itu yang paling jauh 10 kilo dari rumah," misalnya gitu. Karena kita tuh tidak pernah tahu rezeki kita ada di mana ya. Jadi perluas lagi pencarian kamu dalam pekerjaan itu. Kita tidak pernah tahu kamu bekerja di mana gitu, rezeki itu ada di mana. Jadi kamu coba aja, mau keluar kota, mau dimanapun coba aja. Dan kamu harus berani ya, harus berani mencoba gitu. Keberanian kamu itu juga diuji di sini ya, karena dengan begitu kamu akan bisa lebih maju, kamu bisa memiliki keberanian yang lebih lagi, seperti itu ya. Jadi kamu di sini diminta untuk perluas lagi jangkauan kamu dalam mencari pekerjaan gitu, oke. Kemudian untuk keuangan, aku melihatnya ada keuangan yang cukup lumayan agak berat yang harus kamu pikul ya di sini, karena di sini ada Ten of Wands ya. Kamu perlu disiplin sih, perlu lebih baik lagi dalam mengelola keuangan, seperti itu ya. Aku melihatnya memang keuangan kamu itu mencukupi, tapi ketika di masa sulit, masa yang, berat misalnya ya, dengan kondisi keuangan kamu yang seperti ini gitu ya, kamu akan agak keteteran gitu. Gitu ya. Jadi kayak kamu tuh harus segera bergerak memperbaikinya gitu. Apakah misalnya ya kayak tadi ya, di sini kan memang memang tiba-tiba kamu juga punya ide untuk side job ya, ada ide baru di luar pekerjaan kamu yang utama ya. Bisa jadi memang karena keuangan kamu di sini agak banyak yang harus kamu keluarkan, yang harus kamu pikul agak banyak. Makanya semesta membuka jalan, memberikan ide ya. Ketika kamu punya ide itu ya segera dicoba gitu ya. Supaya keuangan kamu bisa segera normal kembali, kamu bisa mengatasi segala persoalan keuangan kamu gitu ya. Jadi keuangan kamu sebenarnya cukup baik, tetapi karena memang banyak kewajiban, tiba-tiba banyak yang harus dibayar, seperti itu ya. Di sini bulan Februari aku melihatnya. Jadi kalian harus pintar-pintar mengelola keuangan kalian di sini ya. Kemudian di sini ada pesan kesehatannya, ada The Fish ya. Ini lebih ke apa ya? Sebenarnya secara umum kesehatan kamu baik ya, tapi ini untuk mental kamu perlu ketenangan, perlu kejernihan pikiran ya. Kemudian untuk fisik, hati-hati ya dengan pencernaan kalian, imunitas kalian yang mulai turun karena cuaca yang tidak menentu gitu ya. Tapi pada umumnya sih, jika hidup kamu itu jaga dengan baik ya, maksudnya makan baik, terjaga dengan baik makanan kamu ya. Kemudian olahraga kamu juga berjalan dengan baik. So far sih baik-baik saja kesehatan kamu di sini ya. Oke, sekarang kita mau lihat ada pesan angel guide ya. Pesan angel guide kamu di sini, goodbye to the old, hello to the new. Goodbye to the old, hello to the new. Ya, ini bagus banget ya.
selamat tinggal masa lalu, selamat datang yang baru. Jadi bisa jadi segala kesedihan, kekecewaan, kesulitan kamu dalam keuangan ini akan bisa segera berakhir ya. Bisa jadi pekerjaan ataupun usaha baru, ide-ide baru itu bisa membantu semuanya itu gitu ya. Jadi dengan selamat tinggal yang lama, halo yang baru ya, selaraskan hidupmu, lepaskan yang harus dilepaskan. Bagian yang baru, yang lebih baik itu akan datang. Kata malaikat begitu ya. Jadi itu kamumu bisa afirmasi ya, kamu bisa tanamkan itu bahwa yang segala yang tidak baik, segala permasalahan, tantangan itu akan segera berlalu dan akan digantikan segala hal yang baik, yang lebih baik malah dibilangnya. Yang lebih baik akan datang. Enggak cuman baik ya, yang lebih baik akan datang. Oke? Kemudian kita mau lihat kartu inspirasi untuk kamu ya. I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Aku melepaskan masa lalu dengan melihat seseorang untuk pertama kalinya dengan pandangan cinta. Maksudnya pandangan kasih sayang ya. Sebenarnya sama ya, goodbye old, hello new ya, ibaratnya gitu ya. Jadi kamu mulai melepaskan yang lalu-lalu itu, lepaskan semua kekesalan kamu, udah nggak usah diinget-inget lagi ya, nggak usah diinget-inget lagi segala kebencian, kekecewaan, kekhawatiran seperti itu. Mulailah lagi memandang segala sesuatunya itu dengan cinta, dengan kasih sayang kepada siapapun ya. Maksudnya cinta kepada pasangan itu beda ya, ininya ya. Derajatnya itu beda. Jadi kasih sayang kepada sesama pada umumnya gitu ya. Jadi kamu melihat segala sesuatunya itu dengan cinta, dengan kasih sayang, itu akan membantu kamu memasukkan energi positif di dalam diri kamu gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini, apa yang perlu kamu lakukan? Clear your energy field. Bersihkan medan energimu. Ya, itu tadi aku sudah bilang di sini bahwa kalau misalnya kamu hanya memandang segala sesuatunya itu dengan kasih sayang, penuh kasih, empati gitu ya, dengan cinta, itu salah satunya adalah membersihkan energi kamu di medan tubuh kamu, di seluruh tubuh kamu itu bisa membantu terbersihkan ya. Jadi kamu memang diminta untuk membersihkan medan energinya. Semuanya, lahir dan batin gitu ya, supaya kamu selaras dengan semesta, supaya segala hal-hal baik itu lebih mudah datangnya ya, nggak perlu dipendam, nggak perlu menggerutu, terima saja. Misalnya terjadi suatu masalah yang tidak mengenakan, anggap saja itu sebuah ujian yang mendewasakan, yang membawa sebuah pelajaran yang akan membawa kalian kepada kehidupan yang lebih baik ya. Pelajaran yang kedepannya itu kamu akan tahu, bahwa aku pernah nih ngalamin gini, aku sudah tahu jalan keluarnya, seperti itu ya. Oke Pisces, aku rasa itu saja yang aku punya untukmu di bulan Februari ya. Ambil cerita baiknya, buang cerita buruknya, jadikan antisipasi ya. Semoga Februari kalian menyenangkan dan bahagia. Terima kasih Pisces, sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sehat selalu Pisces, salam.